Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersuka cita bersama, kita akan memuji Tuhan bersama, dan kita akan menyembah Dia. Mari fokuskan hati, pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Selamat beribadah. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang selalu menyertai hidup kami. Amin. Kami percaya Engkau yang selalu bersama-sama dalam hidup kami. Amin. Saat ini kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu, membawa korban syukur kami di hadirat-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa selamanya, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Bawa korban syukur. Biarkan kami membawa korban syukur kami Tuhan. Kudus-Mu Tuhan. Biar hati kami Tuhan limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur
Kami naikkan syukur kami kepadamu, sebab Engkau baik. Oh, kami bersyukur, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur kepadamu. Mari Bapak Saudara, bersama-sama kita naikkan hati dan pikiran kita. Sama-sama ucapkan syukur, sama-sama ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih, katakan puji Tuhan, katakan haleluya, bersyukurlah di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, karena kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Tuhan, Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, selalu Kau nyatakan dalam setiap penyertaan yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Baik segala kondisi, segala situasi, segala musim yang ada dalam hidup kami, Engkau tetap ada, Engkau tetap menyertai hidup kami. Amin. Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sama-sama dengan penuh iman katakan bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua ya Yesus, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
Ya, Yesus, Engkaulah yang memberi pertolongan. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. berlimpah bagiku anugerah-Mu, Amin. berlimpah bagiku. Kau selalu ada Tuhan bersamaku selamanya. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang Bekerja. Sekali lagi katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Dia hadir di tempat Bapak Ibu Saudara berada. Mengalir di bait suci. perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sama-sama katakan tiada Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. tiada yang mustahil. Dengan penuh iman katakan Tiada yang mustahil dan tiada yang Ya. sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saya mengundang Bapak Saudara yang mendengarkan pujian ini, yang melihat tayangan ini. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini, bagian refrennya saja dengan penuh keyakinan bahwa memang tiada yang mustahil, bahwa di dalam Tuhan tiada yang sukar, karena Roh Kudus bekerja, karena Roh Allah ada dalam hidup kita masing-masing. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang Tiada yang mustahil
bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut. Sekali lagi, bila Roh Kudus, bila Roh Kudus turut bekerja di antara kita. Sungguh tiada yang mustahil. Yesus, Yesus, tiada yang mustahil, tiada yang sukar. Terima kasih Bapa. Kami percaya dengan iman kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepadamu dengan segenap hati. Amin. Tuhan, kami mau semakin beriman, semakin percaya, semakin mengenal Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kami mengasihi Engkau. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebentar lagi. Biarlah Engkau yang terus berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Shalom Bapak Saudara, selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi di dalam ibadah online. Nah, tidak terasa kita beribadah secara online sudah sekitar 2 bulan atau kurang lebih 8 minggu Bapak Saudara. 8 minggu kita juga tidak berjumpa dengan saudara-saudara kita yang biasanya kita ketemu di gereja, duduk sama-sama, setelah itu kita fellowship, kita ngobrol banyak. Tapi karena ada pandemi, kita mengubah pola kita beribadah yang seharusnya kita berkumpul di satu tempat, kita berkumpul di rumah kita masing-masing bersama keluarga kita beribadah bersama-sama. Tapi saya percaya hal ini tidak mengurangi kuasa Tuhan, tidak mengurangi rasa cinta kita akan Tuhan, karena kita tetap rindu dan haus akan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita perlu ingat bahwa kita memperingati hal ini sebagai salah satu rangkaian karya Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita semua, dan 40 hari kemudian Tuhan Yesus harus naik ke surga. Peristiwa ini sungguh peristiwa yang sangat bermakna bagi kita semua. Nah, peristiwa di mana Tuhan Yesus harus naik ke surga adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus harus berpisah dengan murid-muridnya. Kalau kita bicara tentang perpisahan, buat beberapa orang, perpisahan adalah berakhirnya sebuah relasi, Saudara. Sehingga tidak jarang buat beberapa orang perpisahan menimbulkan kesedihan, perpisahan juga menimbulkan sebuah tangisan. Saya masih ingat waktu saya harus memutuskan resign dari tempat pekerjaan saya mengajar di salah satu tempat dan saya harus berpamitan dengan murid-murid saya tidak menyangka murid saya yang baru kelas 2 SD mempunyai respon terhadap perpisahan tersebut. Dia nangis, dia bersedih, bahkan nangisnya bukan hanya nangis seperti biasa, dia menangis berteriak-teriak memanggil nama saya. Saya sungguh terharu mendengar hal itu. Itulah kita manusia, terkadang perpisahan membuat kita merasa sedih dan juga tidak jarang juga menangis. Namun di dalam Lukas pasal 24 ayat 52 menuliskan bahwa murid-murid punya respon yang berbeda.
Mari kita lihat di dalam Lukas 24 ayat yang ke-51 dan 52. Mari kita baca ayat ini secara bersama-sama. Lukas pasal 24 ayat 51 dan 52. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Ayat ini menjelaskan bahwa murid-murid berpisah tetapi punya respon bahwa mereka sangat bersuka cita. Pada pagi hari ini marilah kita belajar bersama-sama hal apa yang membuat murid-murid Yesus pada waktu itu bersuka cita. Kalau nanti kita mengerti, maka kita pasti akan mengalami sukacita yang sama. Jadi judul firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul berpisah tanpa resah. Bagaimana perpisahan menimbulkan sebuah hal yang tidak meresahkan, bahkan menimbulkan sukacita. Hal yang pertama, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-4. Mari kita baca sama-sama dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-4. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Di dalam ayat ini Tuhan Yesus memberikan sebuah janji kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan naik ke surga menyiapkan sebuah tempat. Nah, saudara, janji yang dituliskan di ayat ini juga berlaku untuk kita semua. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan bagi kita semua. Buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengar firman Tuhan ini, buat kita semua yang percaya kepadanya. Di dalam kematiannya ia mengalahkan dosa. Di dalam kebangkitannya ia mengalahkan kuasa dosa. Nah, sekarang Tuhan Yesus naik ke surga memberikan sebuah jaminan kepada kita. Sebuah tempat yang kekal di mana kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Oleh karena itu, marilah kita belajar bersama-sama. Marilah kita memahami bahwa di dalam dunia ini bukan rumah asli kita. Kita nanti punya tempat yang kekal. Di dalam budaya Jawa menyebutkan bahwa kita hanya mampir minum, mampir ngombe. Jadi kita hanya minum sejenak di tempat ini. Kita tidak bisa tinggal di tempat ini selama-lamanya. Marilah kita berfokus pada perkara-perkara yang surgawi. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Jadi, jika kita mengetahui kalau surga adalah tempat tujuan kita, kita harus belajar untuk memikirkan perkara-perkara surga. Apa sih maksudnya memikirkan perkara-perkara surga? Saya beri contoh, misalnya kalau kita bekerja, saudara, kita punya pikiran surga. Maka kalau kita punya pikiran surga, kita tidak akan bekerja dengan menjilat. Kita tidak akan bekerja dengan ketidakjujuran. Kita tidak bekerja dengan penuh korupsi. Kalau kita mengasuh anak, kalau kita punya anak, kita tidak akan melakukan kata-kata yang sia-sia karena kita punya pikiran surga. Kita tidak lagi berkata-kata bahwa kamu bodoh, kamu demikian dan demikian dan demikian. Perkataan-perkataan yang menjatuhkan karena pikiran kita adalah pikiran surga. Dan kalau ada orang yang menyakiti kita, saat kita punya pikiran surga, maka kita juga akan belajar mengampuni. Jadi
Pikiran surga bukanlah pikiran yang tidak dapat dijangkau. Pikiran yang kita bisa lakukan di dalam keseharian hidup kita. Kita bisa kerjakan itu dari sekarang, dari setiap hidup kita masing-masing. Pekerjaan, keluarga, apapun yang kita kerjakan, kita dapat lakukan dengan pikiran surga. Meskipun kita belum masuk surga, tapi kita wajib punya hal ini. Kita berpikir dengan terfokus kepada surga. Di dalam Filipi juga menjelaskan hal yang sama. Kita lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Mari kita baca sama-sama seperti yang ada di layar. Cara hidup mereka akan membawanya ke dalam kebinasaan. Mereka tidak melayani Allah, hanya menyenangkan diri sendiri. Mereka melakukan yang memalukan dan bangga atas hal itu. Mereka hanya memikirkan hal-hal duniawi. Berpikir atau memikirkan hal-hal yang duniawi ternyata membawa kita kepada kebinasaan. Membuat kita menyenangkan diri sendiri. Kita tidak bisa menyenangkan Allah. Membuat kita melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang salah. Jadi Bapak Saudara, jika hidup kita akhir-akhir ini hanya terfokus pada hal-hal duniawi, saya mengajak Bapak Saudara untuk kita sama-sama kembali kepada Tuhan. Mari kita fokuskan pikiran kita. Kita fokuskan hidup kita pada tempat yang Tuhan sudah sediakan pada kita. Ada surga yang Tuhan sediakan untuk kita. Mari sama-sama kita fokuskan pikiran kita kepada surga. Kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Suatu kali saya memutuskan untuk pergi liburan bersama adik saya Sam, meskipun tidak jauh. Jadi kita pergi ke satu tempat dan karena tempatnya agak jauh untuk dijangkau, maka kami harus bersiap-siap lebih dahulu. Nah, pada saat kami bersiap-siap, Sam bersiap-siap dengan segala apa yang dia harus siapkan dan saya juga mempersiapkan apa yang harus saya siapkan. Nah, ternyata pada waktu persiapan Sam lebih dulu selesai. Nah, pada waktu saya mempersiapkan banyak hal. Ada tas kecil, ada tas besar, ada hal-hal pakaian-pakaian yang harus saya pakai. Lalu dia bertanya, ngapain Mas? Kita kan cuma sebentar, kita kan gak lama, gak usah bawa banyak barang. Nanti bakal ribet. Nah, Bapak Saudara, bukankah hidup kita juga demikian? Seringkali kita sangat disibukkan oleh berbagai macam hal untuk mencari kepentingan nafsu duniawi. Kita harus ingat Bapak Saudara, apa yang di dalam dunia ini tidak bisa kita bawa ke surga. Maka marilah kita bangun hidup persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan cuma kita sibuk aktivitas saja, tapi kita enggak punya waktu untuk saat teduh. Jangan cuma menghabiskan waktu kita hanya untuk baca status lewat media sosial, WhatsApp, Instagram, atau Facebook, bahkan YouTube. Kita enggak punya waktu lagi untuk baca firman Tuhan. Kita perlu kembali bangun persekutuan hidup kita dengan Tuhan. Karena dengan hal inilah membantu kita terfokus untuk pikiran-pikiran yang di surga, pikiran-pikiran yang di atas. Jika yang pertama yang membuat sukacita murid-murid karena Tuhan menyiapkan tempat bagi kita. Mari kita lihat yang kedua di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 18. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Yang kedua, saudara, yang membuat murid-murid bersukacita karena Tuhan menyediakan Roh Kudus. Seringkali kegelisahan seseorang tentang perpisahan adalah karena kita akan kehilangan hubungan dengan orang tersebut. Tapi pasal ini diawali dengan sebuah perkataan dari Tuhan Yesus sebelum perpisahan dilakukan. Dikatakan, janganlah gelisah hatimu di ayat 1.
Nah, mengapa murid-murid tidak gelisah dan malah bersukacita? Karena Tuhan tidak meninggalkan mereka sendirian. Tuhan memberikan, Tuhan mengutus pribadi yang ketiga dalam Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus yang disebutkan di ayat ini adalah pribadi yang sama yang menyertai setiap kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Di setiap kita melakukan pekerjaan, setiap kita harus melakukan segala hal, Roh Kudus ada menyertai dalam kehidupan kita. Dikatakan lagi di ayat 16, Roh Kudus adalah pribadi penolong. Ia menyertai selama-lamanya. Ayat 18 juga mengatakan, tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya, kita tidak pernah sendirian. Seringkali kesakitan, kekurangan, luka batin membuat orang merasa sendirian. Tetapi ayat ini menjadi sebuah kabar baik buat kita semua. Bahwa kita tidak pernah sendirian. Bahwa hidup kita disertai oleh Allah Roh Kudus. Bukankah Tuhan Yesus juga menegaskan di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Mari kita baca Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, hal ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus mempunyai kedalaman di dalam hubungan. Melalui Roh Kudus, Tuhan menyertai kita dimanapun, kapanpun. Jika Tuhan Yesus masih ada, mungkin terbatas kehadirannya. Tapi saat Tuhan Yesus naik ke surga, mengutus Roh Kudusnya untuk kita. Sekarang kita disertai oleh Roh Kudus dimanapun dan kapanpun kita berada. Penyertaan memang seharusnya membuat kita bersukacita. Saya sendiri mengalami hal tersebut, saudara. Setelah saya menikah, saya mempunyai seorang istri, seorang penolong yang menyertai saya. Kami pun sekarang bisa melayani bersama, kita bisa makan bersama, kita bisa merasakan kekurangan bersama-sama. Jadi saya bersukacita akan hal itu. Penyertaan itu membuat seseorang bisa bersukacita. Jadi jika penyertaan manusia membuat kita bersukacita, apalagi penyertaan Tuhan, penyertaan dari Roh Kudus yang Maha Kuasa di dalam kehidupan kita. Mari kita baca ayat yang terakhir di dalam Ibrani pasal yang 13 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Mari kita baca dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b sampai yang ke-6a. Mari kita baca bersama-sama. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Saudara, Tuhan tidak meninggalkan kita. Jadi kenapa kita harus takut? Lewat Roh Kudusnya Tuhan menolong kita. Kenapa kita harus gelisah dan gentar? Pertanyaannya untuk kita semua, saudara. Apakah sukacita akan kenaikan Tuhan Yesus ini juga kita alami? Biarlah tempat yang Tuhan sediakan untuk kita dan Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita menjadi sukacita kita semua. Karena sukacita kita bukan berdasarkan nominal tabungan yang kita miliki. Sukacita kita bukan berdasarkan pada fasilitas yang banyak yang kita bisa miliki di dunia ini. Sukacita kita harus berdasarkan pada tempat yang Tuhan sudah sediakan. Sukacita kita harus berdasarkan Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan. Terlepas dari segala hal itu, semuanya hanyalah sementara. Saya mengundang buat saudara yang pada saat ini mungkin sedang mengalami kegelisahan,
yang saat ini sedang mengalami kesedihan, mengalami ketakutan, mengalami hal yang di mana harus masuk dalam titik keraguan-raguan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan Bapak Saudara bahwa Tuhan sudah menyiapkan tempat buat kita. Barang siapa percaya kepadanya, kita akan bersama-sama dengan Bapa tinggal dalam kekekalan. Dan kalau kita masih ada di tempat ini, ada Roh Kudus yang menyertai, ada Roh Kudus yang menolong, menemani kita dimanapun dan kapanpun. Dan Roh Kudus itu membawa sukacita dalam hidup kita masing-masing. Mari kita naikkan sebuah pujian. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Lagi katakan tiada yang mustahil. Tuhan Yesus, kenaikan-Mu membawa sukacita buat hidup kami. Biarlah kenaikan-Mu ke surga membuat kami bersukacita karena kami punya janji tentang tempat yang kekal buat hidup kami. Karena kenaikan-Mu kami punya sukacita karena ada Roh Kudus yang menyertai kami dimanapun dan kapanpun Tuhan. Biarlah sukacita ini tetap tinggal dalam hidup kami, tetap ada di dalam keseharian kami, sehingga kami hidup di dalam pikiran-pikiran surga. Kami melakukan segala aktivitas kami karena kami berpikir tentang surga, kami bertindak tentang apa yang baik, kami berucap tentang apa yang baik Tuhan. Dan kami harus menyadari bahwa hidup kami tidak sendirian, ada Roh Kudus yang menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah perkara ini yang menjadi sukacita akan hidup kami Tuhan. Kalau kami sedang mengalami ketakutan, kami sedang mengalami kesedihan, kalau kami sedang mengalami segala hal yang membuat kami ragu, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kami. Ada Roh Kudus yang menyertai kami, menemani kami, menguatkan kami, menolong kami. Ada tempat yang Tuhan sediakan untuk kami semua boleh pulang ke sana, di mana janji keselamatan boleh tergenapi karena kami pulang ke tempat di mana Bapa berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap janji yang Kau berikan dalam hidup kami.
Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, supaya hidup mereka boleh dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, supaya hidup mereka boleh dipenuhi oleh damai dan sukacita yang daripada Engkau, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Kami berdoa supaya apa yang terjadi sekarang, Tuhan, Engkau boleh berkarya nyata dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya, Tuhan. Kami mendoakan pemerintah-pemerintah, Tuhan, yang menangani permasalahan ini. Juga berdoa buat para petugas medis yang sedang bekerja menangani masalah ini, supaya mereka diberikan hikmat, Tuhan, diberikan kekuatan, kemampuan untuk dapat mengatasi segala permasalahan yang sedang terjadi, Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat yang sedang mendengarkan ibadah ini, sedang mengikuti ibadah ini, Tuhan. Berdoa buat pekerjaan mereka, mungkin mengalami gangguan atau apapun yang mereka sedang alami. Kami berdoa supaya Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan mereka. Biarlah damai sejahtera Tuhan tinggal dalam kehidupan mereka. Campur tangan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat pemulihan dari saudara kami, Tuhan, Mbak Al, Tuhan. Biarlah pemulihan yang daripada Engkau boleh terjadi dalam kehidupannya, Tuhan. Apa yang terjadi dalam tubuhnya tidak membatasi kasih Allah dalam hidupnya. Seperti kata firman Tuhan, ada tempat yang disediakan, ada Roh Kudus yang menemani hidupnya. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kedukaan, tidak ada lagi perkara yang membuat dia takut, Tuhan, karena ada Tuhan yang menyertai dan menjamin hidupnya. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami mungkin kelemahan secara fisik, Tuhan. Bekerjalah dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus, biar kesembuhan, pemulihan juga terjadi dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat setiap keluarga yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini. Berkati hidup mereka, Tuhan, makin hari makin cinta Tuhan, makin hari makin mengerti dan bertumbuh di dalam firman Tuhan, dan makin hari kami makin mengerti apa arti rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat studi juga, buat adik-adik kami yang sedang menempuh studi. Apa yang terjadi sekarang biarlah menjadi pelajaran buat kami semua untuk boleh belajar lebih giat, boleh tekun di dalam apa yang kami sedang kerjakan. Berikan hikmat juga buat kami dapat belajar lebih lagi, Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan di gereja, Tuhan. Apapun yang sedang terjadi sekarang tidak membatasi pelayanan kami, supaya kami terus berbakti kepada Engkau, terus memuji memuliakan nama-Mu. Berdoa juga buat Ibu Gembala supaya berikan kesehatan, supaya berikan kekuatan di dalam apapun yang dia kerjakan. Tuhan Yesus boleh memberkati dan memberikan hikmat-Mu buat hidup. Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami, Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan pekerjaan, keluarga, studi, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap kami, menaungi, menyertai setiap kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah ini, Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau menaungi dan memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Berkat Tuhan boleh datang dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kami pulang, kami kembali dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, membawa berkat yang daripada Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan.